Halo Clubber, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dwi dari klub yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Selamat datang di webinar ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh klub dan juga Growth Center by Kompas Gramedia. Jadi untuk Clubbers yang belum tahu apa sih klub itu dan Growth Center, apa sih? Dia akan jelasin sedikit nih teman-teman semua. Jadi klub adalah sebuah platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan diri dan karir. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, teman-teman, event Ready Set Rise ini berlangsung selama 4 hari dari hari Rabu kemarin 30 September sampai hari Sabtu besok tanggal 3 Oktober 2020. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan semangat nih sama teman-teman semua dalam menghadapi kegalauan, kebingungan dari situasi saat ini yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan juga ambiguitas. Selain dari rangkaian webinar, teman-teman bisa ngapain aja selama event Ready Set Rise? Jadi teman-teman bisa beli paket belajar dengan harga spesial, serta buat yang cari kerja, bisa melamar kerja dari lebih 200 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Nah, semoga event Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk teman-teman semua untuk start stronger, do better, dan go further. Tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Dwi mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Tanoto Foundation dan juga Pegadaian sebagai sponsor utama. Kemudian terima kasih kepada kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya event Ready Set Rise ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih webinarnya, Dwi mau menjelaskan dulu bahwa ada 3 fitur di Zoom webinar yang bisa teman-teman manfaatkan selama sesi webinar ini agar sesi webinarnya dapat berjalan lebih interaktif dan juga lancar. Silakan lihat bagian bawah tampilan Zoom teman-teman, ada 3 fitur. Yang pertama ada raise hand yang gambar tangan. Jadi bisa digunakan apabila teman-teman ingin memberikan notifikasi nih kepada moderator, pada Dwi, dan juga nanti speakernya kita. Nah, kemudian ada fitur chat yang dapat teman-teman gunakan untuk menyapa panelis seperti Dwi sebagai moderator, menyapa speaker, atau menyapa peserta lain juga silakan. Nah, apabila ada kendala teknis yang teman-teman alami selama sesi webinar berlangsung, misalnya suara dari speaker atau dari moderator tidak terdengar jelas, silakan dikomunikasikan juga melalui fitur chat. Dan yang ketiga, jangan lupa teman-teman ada fitur Q&A. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan seputar topik yang kita bahas hari ini, boleh banget disampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A. Karena nanti kita akan bahas pertanyaan yang kalian kirimkan langsung sama speakernya kita. Oke, setelah Dwi menjelaskan berbagai fitur yang bisa teman-teman manfaatkan, Dwi mau tahu dulu dong teman-teman semua, siapa aja yang udah nggak sabar untuk dengar sharing session sama speaker kita, mau dong raise hand-nya. Mau dong teman-teman raise hand ya. Terus mau tahu juga, karena Dwi selalu kepo nih sama Clubbers yang hadir di sesi webinar, boleh banget dong share info kalian tuh lagi ngapain, lagi sibuk ngapain saat ini, kemudian asalnya dari mana aja sih, dipengen tahu dong. Baru 5 orang yang raise hand nih belum pada ready nih untuk ikut sesi webinar. Yuk, ditunggu, dipengen lihat seberapa ready dan gak sabarnya kalian untuk ikut sesi webinar hari ini. Oke, oke, ada yang lagi ikut sesi webinar. Semangat ya yang lagi ikut sesi webinar. Kemudian dari Jakarta, Denpasar, dari Malang, halo Devi. Dari Jogja, dari Medan, Jaksel. Oh, oke. Oke, ini
banyak banget ternyata dari Sumatera, juga dari Bali, dari Jawa, dari Tanah Melayu, dari Kendari. Halo, Flowers. Happy banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini. Oke, yang udah pada nggak sabar, thank you banget. Thank you banget ya yang udah raise hand dan juga ngasih info nih. Lagi lokasinya dari mana dan lagi sibuk apa. Hari ini kita akan langsung membahas topiknya apa. Teman-teman udah pada tahu? Hari ini kita akan membahas mengenai April Company. Jadi kita akan membahas tentang profil dari April Company dan juga kesempatan karir apa aja yang ada di April Company. Poin pentingnya ada apa aja? Ada 3. Kita akan mengenal budaya kerja di April Company, kemudian berbagai fasilitas dan program yang ada di April Company, serta berbagai kesempatan karirnya. Wah, udah nggak sabar. Untuk kalian yang udah nggak sabar, kita kenalan dulu sama speakernya supaya bisa lebih dekat dan lebih hangat. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi kita kenalan dulu. Hari ini speaker kita ada Kak Christina Palindra Lim, atau yang disapa dengan Kak Christina, adalah seorang praktisi HR yang punya pengalaman lebih dari 15 tahun. Wow, kece banget. Kemudian juga punya ini ya, strong experience dari berbagai industri seperti farmasi, kemudian FMCG, industri manufaktur, sales and distribution, sampai fast food chain restoran. Wah, kece banget nih profilnya Kak Christina ya. Udah nggak sabar pengen kenalan sama Kak Christina langsung. Kita sapa dulu Kak Christinanya. Halo Kak Christina. Iya. Halo, selamat Halo. Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Clovers. Thank you Dwi untuk perkenalannya. Apa kabar Clovers seluruh Indonesia? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Selamat pagi Kak Christina. Thank you banget Kak udah mau mengisi sesi webinar Ready Set Rise ini Kak. Sama-sama, adalah suatu kehormatan buat saya personally dan atas nama April Indonesia juga untuk bisa sharing-sharing terutama mengenai opportunity apa yang ada di tengah zaman yang nggak pasti ini ya Kak Dwi. Ya, benar banget Kak Christina. Oke, tadi udah pada raise hand Kak, udah pada juga share nih, mereka udah excited banget untuk dengar sharing session sama Kak Christina. Silakan Kak, dipersilakan kepada Kak Christina, kita mau gimana dulu nih? Apakah oke? Kita serius santai aja lah ya, karena nggak pengen yang gimana-gimana, seperti yang tadi pertama banget saya sampaikan bahwa kalau di masa sulit yang paling penting menjadi satu fokus adalah bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa mencari peluang baru yang akan membuat kita tetap bisa maju terus, selain memang tidak hanya sekedar bertahan, tapi tetap kita mendapat development dari berbagai sisi. Development not only about money atau numbers tertentu, melainkan tetap mendapat pembelajaran dan pengalamannya. Ya nggak, Kak Dwi? Iya, benar banget Kak Christina. Benar banget nih apa yang disampaikan teman-teman ya. Di masa sulit kayak gini, yang udah disampaikan Kak Christina tadi benar-benar relate. Semoga teman-teman bisa menyerap dan menerapkan gitu. Oke, langsung aja Kak Christina. Kita mau nonton video dulu ya. Ya, kita lihat sekilas dulu gambaran ceritanya, gambaran dari videonya ini mengenai apa itu RGE, apa itu April, dan seperti apa kurang lebih kehidupan gambaran kita di site kita di sana. Silakan Kak Dwi. Iya, oke. Teman-teman, kita akan nonton video dulu sebentar untuk mengenal lebih dekat nih ya tentang April. Jadi jangan kemana-mana, silakan disimak videonya. Nanti kita akan kembali lagi catch up bersama dengan Kak Christina.
2019 was an outstanding year for RGE, marked by continued growth and new opportunities. It was a year in which we have taken a step closer towards our aim to be one of the world's best vertically integrated renewable resource companies. The year began with the launch of Asia Pacific Rayon, or APR, in Indonesia, which combined with Sateri in China, makes RGE the largest producer of viscose in the world. APR's aim to develop a sustainable fashion industry in Indonesia was given a boost with the launch of the Everything Indonesia campaign, and APR earned Standard 100 by Okotex and USDA bio-based product certification, confirming its viscose is free from any harmful substances, 100% bio-based, and is safe for contact for babies and small children. APR also launched Follow Our Fiber, which uses blockchain technology to provide traceability across the supply chain. RGE announced a US $200 million investment into next-generation textile fiber innovation. The investment supports alternative plant-based feedstock and closed-loop manufacturing solutions that will not only be more sustainable, but also available and affordable at commercial scale. In Indonesia, the Minister of Research, Technology, and Higher Education inaugurated the first vocational pulp and paper study program in Riau, a collaboration between April, Tanodo Foundation, and Riau University. April was awarded the Ministry of Health Award for Women's Health and Productivity and the Best United Nations Sustainable Development Goals program at the Sustainable Business Awards Indonesia, recognizing April's work to strategically align its sustainability investments to the UN SDGs. April also launched its online customer portal to allow orders of Paper One and other products to be tracked in real time. Also marking a milestone achievement is Restorasi Ecosystem Riau, RER, which has been fire-free for 5 consecutive years. Located on Indonesia's Kampar Peninsula, Sumatra, RER is home to more than 700 species, including 57 that are classified as globally threatened. RER received further recognition when 3 of its concessions earned the highest monitoring evaluation rating from the Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, the only ecosystem restoration concessions to achieve this rating. Asian Agri achieved 100% ISPO, Indonesian sustainable palm oil coverage, when 2 of its business units were awarded certification. Asian Agri also joined industry players to launch the Sustainable Palm Oil Initiative Center in Ukui Palalawan, Riau, to assist plasma and independent smallholders to manage their oil palm plantations sustainably. In its continuing commitment to educate the next generation, Asian Agri hosted 50 academics and students from Indonesian universities to experience firsthand the company's best practices in sustainable oil palm plantation management. Apical helped Aceh export its first shipment of palm oil from the port of Kelang since it was reopened following damage by a tsunami in 2004, marking an important milestone in the ongoing economic recovery of the area. Apical also announced the completion of the new factory of PT Apical Cow Chemicals, a joint venture with Cow Corporation to produce fatty acids. In China, Asia Symbol's Rajah Mill began construction on its lyocell R&D center and experimental line, beginning the mill's transformation from pulp and paperboard to fiber production. The Rajah Mill was also awarded Pioneer in Energy-Saving Pollutant Discharging Reduction by China Environmental News. At its Guangdong Mill, Asia Symbol launched Green One natural color copy paper and started its in-depth cooperation with e-commerce platform Suning. Sateri announced its 4th viscose mill after the acquisition of Jiangsu Jiangsheng Viscose Fiber Company, following a 1-year lease. Sateri also announced its EcoCozy range of high-quality, sustainably produced viscose fibers to produce greater choice to customers. In Brazil, Bahia Specialty Cellulose and Lauracell Cellulose began a new era when it combined its Bahia and Sao Paulo operations under the unified Bracell brand. The rebranding celebrations brought together more than 2,000 employees to celebrate Somos Bracell, We Are Bracell. Bracell also unveiled Project Star, a major dissolving pulp expansion project, the largest private investment in the state of Sao Paulo in the last 20 years. Project Star was launched in the seat of the Sao Paulo state government, Bandeirantes Palace, presided by Sao Paulo Governor Doria.
In Canada, Woodfibre LNG signed a groundbreaking impact benefits agreement with the Squamish Nation. In a first-of-its-kind process, Woodfibre becomes the only industrial project in Canada to have an Indigenous government as a regulator. Woodfibre also signed a binding LNG sales and purchase agreement with BP Gas Marketing Limited. Also in Canada, Woodfibre parent company Pacific Oil and Gas acquired Cambrium Energy to create an integrated Woodfibre LNG business with direct pipeline connection to major gas trading hubs. The newly acquired Cambrium Energy was rebranded to become Pacific Cambrium Energy. In China, Pacific Oil and Gas began construction of a new LNG receiving terminal in Yangjiang City, Guangdong Province, under a joint venture with local energy company Udine. Construction on Phase 3 of the receiving terminal in Rudong County, Jiangsu Province reached a new milestone with the airlifting of the 869-ton cap on Storage Tank 5. The third phase is due to come on stream in 2021. In Wuxi City, Jiangsu Province, Unit 2 of the combined cycle gas turbine power plant completed a successful 168-hour trial run and began electricity generation less than 3 months after Unit 1 started full-scale production. Demonstrating commitment to local communities, more than 4,000 RGE employees across Indonesia, China, and Singapore participated in the inaugural RGE Founders Day by volunteering 20,000 service hours at 80 activities to honor our founders' credo: the more you give, the more you have. As we begin a new decade, RGE plans to renew its larger purpose: to improve lives by developing resources sustainably. We've achieved significant progress to embed the United Nations Sustainable Development Goals into our business group's operational strategies, and we will be guided by the UN SDGs to strengthen the impact of our contributions to the communities in which we operate. The future will no doubt hold new challenges, but we remain committed to meeting them by doing what's good for the community, good for the country, good for the climate, good for the customer, and only then achieving what is good for the company. Halo, Kak Christina. Halo, gimana Kak, dari videonya cukup jelas, ada gambaran? Dwi sih excited banget ngelihatnya, Kak. Ternyata industrinya cukup luas ya. Maksudnya banget luas lebih tepatnya nih. Kalau dari Dwi sih udah dapat gambaran dan menarik banget. Ini dari teman-teman boleh banget komen di chat gimana pendapatnya. Udah mulai dapat gambaran mengenai April? Oke. Iya, ada yang komen, Kak, luas banget industrinya, baru tahu. Terus dari, ini multinasional ya, Kak? Keren banget. Wah, excited banget nih, Kak, Klobers kita. Oke, kenapa bisa luas banget? Karena kita basically bisnisnya berawal dari fiber. Fiber kalau Klobers tangkap mungkin fiber tuh kayak yang plastik ya. Oh enggak, fiber kita sebut fiber karena it is something live, sesuatu yang hidup karena kita memang raw material utamanya adalah dari pohon yang kita planting, yang kita tanam, kita rawat sampai nanti kita panen. Nanti kita akan cerita lebih lanjut ya tentang gambaran bisnis dan company-nya. Tapi yes, indeed ini multinational company. Ownernya adalah orang Indonesia asli, jadi memang bukan perusahaan asing, bukan juga joint venture dengan asing, purely murni dari anak bangsa sendiri untuk bangsa kita juga. Wah, kece banget Kak Christina, makin excited nih didengarnya ketika foundernya ternyata anak bangsa. Wah, boleh Kak langsung aja nih kita sharing session nih dari Kak Christina, dia pengen denger nih lebih lanjut lagi gimana sih sebenarnya di April. Oke. Gitu. Oke, kita share screen untuk apa yang kita punya ya, opportunity-nya Kak Dwi. Iya, boleh banget Kak. Oke, ini sudah terpampang, bisa dilihat ya, Klobers. Ya, aman Kak, kelihatan. Oke.
Kita mulai aja. Seperti yang tadi teman-teman lihat di videonya gitu kan, ada gambaran mengenai aneka bidang bisnis dan pergerakan industri kita apa aja. Tapi yang pertama pengen kita sampaikan adalah kalau mau apply langsung nih gitu ya, nggak pakai bertele-tele gitu kan ya. Kalau mau apply gimana caranya gitu untuk segala nanti opportunity yang mau kita share, posisinya apa aja, silakan nanti dicatat dulu. Ini adalah alamat-alamat email kemana aplikasi Clovers bisa dikirimkan ya. Di foto, dicatat baik-baik. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambaran untuk RGE operation. RGE itu apa sih? Kok ini sebutannya April tapi ada RGE gitu ya? Mungkin sebenarnya RGE adalah Royal Golden Eagle, cikal bakalnya semua bisnis kita gitu ya. Kalau Clovers bisa lihat di screen adalah gambaran tempat operasinya semua bidang bisnisnya kita. Dari mulai Indonesia of course gitu ya. Di Asia, Malaysia, Singapura, China, Kanada, sampai juga dengan Brazil. Nah, berikutnya adalah gambaran mengenai bisnisnya apa aja gitu ya. Tadi di video udah dikasih cerita sedikit apa aja yang ada di dalam di bawahnya payung besar si RGE atau Royal Golden Eagle. Ada April, ada Epical, Brazil, Sateri, kemudian ada PONG, Pacific Oil and Gas. April itu lebih kepada pulp and paper, kemudian Epical itu lebih kepada palm oil industry, jadi menghasilkan minyak goreng gitu ya. Kemudian Brazil, ini yang di Brasil, company kita yang di Brasil itu untuk spesialisasi selulose. Selulose itu nanti akan bisa dikembangkan menjadi salah satu bahan untuk pulp-nya. Kemudian yang di China itu ada Sateri, juga ada tadi Asia Simbol, kalau teman-teman lihat juga. Kemudian kalau yang di Kanada itu bisnisnya tentang energi, PONG. Berikutnya kita bisa langsung mengkerucut kepada gambaran April itu apa. Nah, ini April itu terdiri dari yang tadi saya bilang awalnya adalah dari hutan tanaman industri yang kita manage, kita kelola. Letaknya tadi saya lihat ada Clovers banyak banget ya Kak Dwi dari Pulau Sumatera gitu. Bahkan tadi saya lihat di chat ada yang bilang, oh lagi domisilinya di Pelalawan, Pangkalan Kerinci. That's exactly mill manufacturing kita terletak. Halo yang dari Pangkalan Kerinci. Terima kasih yang dari Aneka Sumatera yang sudah bergabung dan juga dari wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia, Clovers. Nah, April ini dari si hutan tanaman industri yang kita kelola dengan restu pemerintah juga, plus juga betul-betul dengan sambil tetap menjaga keseimbangan alam, keberlangsungan alam sekitarnya, itu kita olah menjadi wood chip yang akan diproses menjadi pulp. Bubur kertas ya. Dari si pulp inilah bisa dikembangkan menjadi kertas atau menjadi viskos atau rayon. Viskos atau rayon tuh apa sih? Dia tuh kayak kapas ya gitu. Jadi arahannya nanti bisa menjadi bahan baju, kain gitu. Kita rada nyebut merek lah ya gitu biar gak ada gambaran nih Clovers gitu. Kalau biasa mungkin pernah beli kaos atau kemeja dari salah satu brand Uniqlo. Uniqlo sudah berkolaborasi penuh dengan APR, Asia Pacific Rayon, yang memproduksi viskos.
Nah, jadi kalau kalian beli Uniqlo, kalian udah menggunakan salah satu produknya dari April, dari Asia Pacific Rayon, karena bahan dasarnya dari si viskos atau si serat rayon ini. Apa sih keunggulannya? Itu kaos atau itu kemeja, kasar katanya, kalau kalian letak ke tanah, dalam beberapa waktu itu nggak akan diem aja kayak plastik atau kayak polyester yang lain-lain, tapi dia akan kembali masuk ke tanah. That's why ramah lingkungan itu sih. Kemudian yang lanjut ada tentang APY, Asia Pacific Yarn, lebih kepada benang, produknya benang gitu. Berikutnya kita langsung aja nih ya share untuk apa aja opportunity yang kita punya. Ya Kak Dwi gitu ya, nggak bertele-tele nih. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih Kak Christina sama Cloversnya kita. Betul. Kayak yang tadi kita punya misi pengen sharing di masa sulit, di masa yang tidak pasti ini, mendingan yang pasti-pasti aja ya nggak sih, yang positif-positif aja. Nah, ini yang April tawarkan untuk Clovers di seluruh Indonesia. Ayo join dan bergabung melalui posisi-posisi atau program-program yang kita punya seperti yang Clovers bisa lihat di screen. Saya kasih gambaran aja tentang EDT, kemudian tentang AT, dan tentang Controller Internal Auditor Program. Jadi mostly kita bagi menjadi 3 program yang kita punya gitu ya. Kalau di company-company lain lebih umum dibilangnya MT atau Management Trainee. Tapi kalau di kita karena spesifik ya Kak Dwi gitu ya, tergantung dari background jurusannya. Jadi kalau anak-anak teknik gitu ya, kita punya program yang oke banget namanya EDT, si Engineer Development Trainee ini. Bisa dilihat kualifikasinya pastinya yang terutama anak-anak teknik kimia. Mana yang teknik kimia mungkin bisa raise hand ya Kak Dwi gitu. Iya, boleh banget. Siapa nih? Oke. Teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin itu yang paling kita banyak absorb. Karena mill manufacturing kita membutuhkan engineers dari background edukasi tersebut untuk menjalankan the whole proses produksi yang kita punya di mill manufacturing kita. Nah, nggak menutup kemungkinan juga untuk yang fisika instrumen gitu. Agak jarang kan nih jurusan gitu ya. Jadi siapa yang fisika instrumen boleh ngacung, Clovers gitu. Jarang banget nih Kak. Environmental juga kita open. Kenapa? Karena ya pastinya kita mengelola bisnis, mengelola produksi gitu ya, tapi kayak tadi tetap pengen ramah lingkungan, pengen tetap menjaga hutan alam kita dengan sebaik-baiknya untuk sampai generasi-generasi berikutnya. That's why anak-anak dari jurusan environment silakan ngacung dan ngeplay gitu ya. Jangan ngacung doang tapi ngeplay ya nggak Kak Dwi? Bener banget Kak Christina. Ditunggu ya selama April ya Kak. Lamaran kerjanya. Ditunggu banget. Oke, kebetulan yang berikutnya nih, Kak, saya dari lulusan forestry, agroteknologi gitu ya, bisa nggak? Oh, bisa banget, karena kan memang yang tadi bahan bakunya kita kan dari tanaman ya, dari hutan tanaman industri, dari pohon, makanya kita butuh banyak anak-anak dari lulusan forestry, Clovers dari lulusan forestry untuk join di assistant trainee program kita. Gitu. Kalau yang jurusannya accounting, business administration, finance, tax, bisa kemana Kak? Oh tenang, kita juga open kok untuk controller internal auditor program. Ujung-ujungnya jadi internal audit ya Kak? Bisa jadi internal audit, tapi bisa juga jadi financial controller, gitu. Itu sih Kak Dwi yang opportunity yang April punya.
Tapi one thing, satu hal gitu ya, semua penempatannya adalah untuk tadi terutama Clobbers yang ada di Sumatera, Pangkalan Kerinci gitu. Jadi memang yang saat ini Clobbers yang lagi di Kalimantan tertarik untuk punya jiwa petualang, pengen ngebolang, as long as itu dapat pengalaman, dapat pembelajaran development buat pengembangan skill pribadi, plus pastinya digaji, ya why not lah ya gitu, kita ngebolang ke Sumatera. Kemudian anak-anak yang dari Clobbers yang dari Jawa pastinya selama ini mungkin mikirnya industri atau perusahaan atau lowongan yang tersedia memang pastinya akan lebih banyak di Pulau Jawa, tapi justru ya kita kan pengen pemerataan ekonomi juga ya gitu, memanfaatkan sumber daya yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa enggak migrasi nih ke Sumatera, khususnya di Riau, Pangkalan Kerinci. Enggak beda-beda jauh amat sama kota-kota lain di Indonesia gitu ya. Malah di sana kita juga bisa akan bertemu dengan berbagai teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan juga yang dari luar negeri. Itu Kak Dwi. Kece banget. Tadi juga ada Clobbers loh Kak yang dari Riau, selain dari Pangkalan Kerinci. Ya, saya juga lihat tadi di chat, oh Kak saya dari Pangkalan Kerinci, saya dari ini dan itu gitu ya. Ada juga yang dari Denpasar. Oh tenang, Denpasar, welcome ya, silakan. Banyak juga yang sudah bergabung khususnya di ADT program, itu adik-adik yang dari Bali, Denpasar gitu. Ini beragam macam ya. Ini asal sih, Kak Dwi. Nah, berikutnya kita lebih kepada objektifnya apa sih yang kita bisa kasih di contohnya untuk yang ADT program ya. Back 1. Oke, ini adalah next-nya. Oh iya ini. Ini adalah untuk yang objektif si ADT-nya tadi gitu ya. ADT itu ngapain sih yang tadi? Back ke yang tadi. Oke, ADT itu ngapain sih gitu Kak? ADT itu lebih kepada totally dalam kurun waktu 2 tahun. Kalian akan kita drill, kita berikan kesempatan untuk bisa sampai menjadi engineers yang mumpuni di bidangnya masing-masing sesuai background edukasinya Clobbers sekalian. Yang misalkan anak-anak dari Clobbers yang dari jurusan elektro gitu, akan bisa berkontribusi di power plant kita yang ada di Pangkalan Kerinci sana, menjadi salah satu engineer untuk memanage power plant kita yang salah satu terbesar di Indonesia juga, yang juga mensuplai ketersediaan listrik dan energi untuk Pangkalan Kerinci dan sekitarnya. Jadi kalau misalkan power plant-nya lagi bermasalah nih gitu ya, engineers kita lagi sibuk ngerjain, kadang-kadang mungkin nanti ada shutdown dulu di sekitaran wilayah Pangkalan Kerinci, bisa sampai gitu tuh. Makanya butuh engineer yang oke nih untuk bisa memperkuat support tim kita di operation sana. Nah, totally 2 tahun kalian akan di-rotate ke berbagai bidang bagian pekerjaan supaya punya comprehensive knowledge tentang engineer dan operation di sana. Jadi Clobbers yang mungkin lulusannya mesin, jangan menutup pemikirannya bahwa oh saya mau belajar tentang mesin aja, oh saya mau kerjanya tentang maintenance mesin-mesin aja, tapi please be open mind juga bahwa kita akan memperkaya Clobbers dengan skill-skill lain dari sebagian dari proses kimia sebagai proses engineer gitu ya, sebagian nanti knowledge tentang power seperti apa, knowledge juga tentang di rayon seperti apa. Jadi betul-betul kalian dalam 2 tahun akan menjadi engineer yang handal.
Itu sih goal targetnya ya, Kak Dwi. Iya. Jadi memang dalam EDT program ini uniknya adalah satu, kalau menurut saya nih dan hasil sharing dari fakta lapangan teman-teman engineer yang udah pada join, mereka mostly pada bilang enak loh join jadi EDT karena join itu per batch. Jadi ada teman-teman satu kelompoknya gitu ya, akan berkenalan dari dengan berbagai teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia, dari berbagai background jurusan, dari berbagai universitas gabung dalam satu batch EDT ini, join sama-sama. Nah, kemudian nggak akan jet lag amat nih dari transisi dunia perkuliahan ke dunia kerja. Uniknya di situ gitu, karena kan biasanya kita anak-anak baru lulus kuliah gitu ya, baru nih akan menjajaki dunia kerja dengan segala suka dukanya ya Kak Dwi. Ya. Tapi kalau join program ini semua tuh masih ada istilahnya ada sparring partnernya gitu ya, yang untuk bisa curcol samaan, ngerjain tugas sama-sama gitu. Ini lucu dan uniknya, yang bikin kadang gue kayak nggak lagi kerja nih, ini asik sambil belajar, tapi digaji full loh, gitu. Asik banget, Kak Christina. Iya, oke. Itu sih gambarannya ya, Kak Dwi dan Clovers semua. Berikutnya sedikit aja sih tentang apa aja sih yang ada di April atau di site sana di Pangkalan Kerinci. Clovers yang berminat sih tinggal bawa kopernya atau ranselnya nih Kak Dwi terutama ya. Nggak usah pusingin cari kosan, bayar listrik, bayar air, nggak usah karena benar-benar bawa koper masuk tinggal bersih-bersih kamar dan istirahat. Karena kita udah memprovide dengan housing ataupun mess untuk Clovers yang bergabung menjadi trainee di April. Nah, ada apa lagi juga tempat ibadah sih pasti lah ya lengkap. Yang belum ada mungkin hanya pura gitu ya. Jadi bagi Clovers yang dari Denpasar, mungkin saudara-saudara kita yang berkeyakinan Hindu, belum ada sih memang puranya. Nanti kita bangun lah ya, tergantung dari berapa banyak kan nih Clovers dari Denpasar atau sekitar yang akan bergabung ke sana. Tapi kalau tempat ibadah yang lain udah lengkap loh gitu. Klinik, amit-amit sakit gitu ya, dalam situasi seperti ini kita beroperasi 24 jam gratis gitu ya. Kalau amit-amit kenapa-napa ya tinggal di-refer ke rumah sakit yang lebih besar di Pekanbaru. Sarana prasarana lainnya minimarket juga ada. Bagi yang belum pernah ke Sumatera, belum tahu sama sekali Pekanbaru dan Pangkalan Kerinci, Kak, ada nggak sih Kentucky Fried Chicken, KFC di sana? Mana tuh yang dari Pangkalan Kerinci tadi bilang, coba ada nggak sih KFC di sana? Kita ada KFC loh, gitu. Bukan punyanya April, tapi beneran KFC. Jadi kadang-kadang Clovers yang dari kota-kota besar mikirnya itu di pedalaman hutan mana. Enggak kok, kita nggak hutan pedalaman, karena KFC pun udah buka outlet di sana, gitu. Tapi kalau nyari Starbucks, Jeko itu harus ke Pekanbaru ya, di Pangkalan Kerinci belum ada. Atau bahkan jadi bisa peluang ekonomi buat kalian buka franchise kan gitu ya Kak Dwi. Jadi ngelihat opportunity baru nih Kak. Iya dong. Nah, terus kalau misalkan Clovers udah join nih di sana, pas liburan mungkin sanak keluarga, orang tua terutama mungkin ya pengen lihat nih tempat kerja anak gue kayak apa sih gitu di sana, anak gue hidupnya kayak gimana. Oh, bisa banget. Mama papanya, ayah ibunya bisa datang ke site dan bisa nginep di hotel kita. Kita punya hotel namanya Unigraha. Nah, kalau tinggal di hotel tersebut, bisa tuh nanti orang tuanya mampir ke house atau ke mess-nya Clovers buat lihat kehidupan sehari-hari kayak apa gitu. Jadi nggak usah takut terpisah, terlantar. Tapi memang dalam masa pandemi ini ada
pengaturan terkait protokol gugus tugas COVID yang memang harus strict kita patuhin ya untuk kebaikan dan kesehatan bersama. Itu gambarannya Kak Dwi. Kemudian intinya sih satu gitu ya, selama kita memang ingin belajar, ingin mengembangkan diri, kenapa enggak kita mencoba opportunity yang memang akan men-challenge jiwa kemandirian kita. Cie, bahasanya serem amat ya, jiwa kemandirian ya Kak Dwi. Iya, tapi itu benar banget loh Kak, maksudnya Kak Christina. Benar-benar harus melatih untuk bisa mandiri gitu, melatih menjadi individu. Apalagi generasi muda ya Kak, tantangannya makin banyak, terutama di situasi saat ini. Harus bisa mulai mandiri, financially independent, kemudian bisa hidup sendiri juga. Tidak rely on kepada seseorang ya, karena nanti takutnya kalau berharap terlalu kepada seseorang kecewa, ya nggak Kak Christina? Berharap hanya kepada Tuhan satu doang ya nggak sih Kak Dwi? Bener banget Kak Christina. Berharap hanya kepada yang paling berkuasa, tapi kita sebagai manusia wajib juga yang ngasih berikhtiar, berupaya, yang ngasih Kak Dwi, tapi hal-hal yang segala yang positif gitu. Bener. Salah satunya mungkin untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa saya sekedar sounding tentang zona nyaman nih sedikit? Karena ya pengalaman gitu ya sebagai HR, sebagai khususnya rekrutmen, tantangan terbesar adalah gini nih, udah jualan gitu ya, udah sharing, nih punya lowongan kerjaan kayak gini udah banyak, terus udah oke Kak mau join ini dan itu, terus pas udah terakhir nih, oke yuk kamu berangkat ya, kita kirim segala persiapan akomodasinya. Ya Kak maaf ya nggak jadi gabung karena orang tua nggak ngizinin ke Sumatera. Nah yang kayak gitu kita di PHP sih Kak Dwi seringnya. Jadi yang saya bilang untuk Klobers, come on, ini saatnya gitu ya untuk kalian keluar dari zona nyaman. Mungkin yang terbiasa di Pulau Jawa gitu ya, opportunity-nya ada kok di Sumatera gitu loh. Jadi kenapa enggak gitu loh. As long kalian mau mengembangkan diri, mau cari nafkah, dan mau untuk mencari jenjang karir. Wah, gitu. benar banget. Oke Kak Christina. Seru banget nih sharingnya. Jadi tadi kita udah denger ya, Klobers ada 3 program yang lagi dibuka ya. Udah buka ya Kak? Atau nanti nih dibukanya program-program yang tadi Kakak jelasin? Kita buka sepanjang tahun setiap bulan, Klobers. Oh, wah. Sepanjang tahun setiap bulan. Oke. Baik, berarti selalu ada kesempatan yang terbuka untuk Klobers semua yang pengen punya pengalaman baru, punya tantangan baru, keluar dari zona nyaman, bisa langsung aja ya Kak Christina. Lamar langsung ya. Bener banget. Sip. Oke, ini sharingan yang dari kami. Mungkin buat lebih tahu, tadi kan cuma disebut jadi kaos gitu ya Kak Dwi, bekerja sama dengan salah satu brand yang cukup ternama juga. Produk lainnya apa sih? Ayo kita lihat video singkatnya, satu video lagi ya Kak Dwi, abis itu baru mungkin kita open untuk ngobrol-ngobrol interaktifnya. Oke, boleh banget. Ya, teman-teman kita akan nonton video lagi nih. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Habis ini kita catch up dengan Kak Christina. Habis itu kita masuk ke sesi Q&A. Oke. Bentar, dari KOP akan launching videonya. Ya.
forms and surveys like this, get responses like that. Oke, iya. Halo Kak Kristina. Ya, suaranya Kak Kristina masih mute. Halo, iya masih mute Kak Kristina. Oke. Halo Klobers, Kak Dwi, ya masih tune in sama kita-kita ya. Masih dong, masih stay tune terus nih sama Kak Kristina. Aduh, menarik banget ya. Oke. Itu tadi Baru gambarannya produknya apa aja gitu ya, turunan produknya bisa menjadi apa aja selain memang brand kita yang paper one yang kertas gitu. Tapi kalau misalkan kalian ke Indomaret atau ke Giant, ke Carrefour gitu ya, ada minyak goreng yang mungkin labelnya adalah label Indomaret atau Giant tersebut, bisa jadi loh itu minyak gorengnya dari si Apikala kita gitu. Jadi banyak produk-produk jadinya yang kita sih mainnya low profile sih Kak Dwi. Jadi nggak terlalu besar di salah satu brand doang gitu ya selain Paper One, tapi memang sebenarnya kalau kita mau cari tahu lebih dalam, banyak bahan dasarnya, raw materialnya adalah dari yang kita produksi. Oke. Banyak banget sih sebenarnya, Kak. Banyak banget nih produknya, cabang bisnisnya. Wah, semoga ini ya, semoga teman-teman bisa semakin terbuka nih wawasannya. Ternyata April bisnisnya tuh luas banget tadi. Soalnya udah banyak banget Klobers yang juga kasih komen dari awal ya, Kak, setelah lihat video yang pertama. Wah, multinasional ya, banyak banget ya bisnisnya gitu. Baru pada kebuka nih Kak Kristina wawasannya tentang April Company. Dwi juga. Iyalah ya, makanya thank you banget juga untuk Kak Dwi dan timnya yang udah memfasilitasi kita nih, juga dibantu oleh sisternya kami dari Tanoto Foundation tentunya gitu ya. Jadi saya bisa berkesempatan kenalan dengan para Klobers, menjelaskan sedikit tentang apa itu April dan peluang yang kami punya. Oke, sip, thank you banget juga Kak Kristina dan juga ada Mbak Margareta ini sebelah. Thank you banget. Ya nih, Margaret. Margaret ini loh yang tadi namanya tercantum di alamat email kalau Klobers mau kirim aplikasi. Webhand Margaret. Wah, udah kenalan langsung nih sama salah satu rekruter untuk April berarti ya Kak. Oke, thank you banget Kak Kristina, menarik banget nih sharingnya. Kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari Klobers. Wah, dia akan bantu untuk membacakan pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A Kak, untuk wrap up aja boleh diulang lagi ada berapa program, ada berapa career opportunities tadi yang udah Kakak jelasin? Oke, kita punya 3. Kemudian yang terutama adalah untuk EDT, Engineers Development Trainee, dan kemudian yang kedua adalah untuk asisten trainee. Nah, yang ketiga tentang Klobers yang dari background edukasi, finance, accounting, tax, dan business administration bisa apply untuk yang controller internal auditor program. Bagi tadi saya sekilas lihat ada Klobers yang dari jurusan pertanian, forestry gitu, agroteknologi, silakan apply untuk asisten trainee, karena yang dari asisten trainee program memang kita open untuk beberapa jurusan tersebut, juga yang dari ada tadi kayaknya Klobers yang dari salah satu universitas yang letaknya di Bogor gitu ya. Nah, itu kuat banget di jurusan dari spesifikasi kayak soil gitu ya, R&D, pest and disease. Ayo encourage banget untuk apply-nya ke asisten trainee program. Kalau yang Klobers teknik yang tadi saya bilang anak elektro, tukang insinyur, Klobers, ayo silakan apply untuk engineer development trainee kita yang kita buka sepanjang tahun setiap bulan per batch. Wah, sepanjang tahun setiap bulannya ya, Klobers silakan dicatat. Kemudian habis ini langsung deh kalian melamar kerja sesuai dengan background kalian masing-masing.
Nah, sekarang kita udah ada nih Kak beberapa pertanyaan. Sebelumnya, karena waktu kita udah mau habis nih, mau nanya dulu nih ke Kak Christina, boleh nggak kita extend 10 menit Kak untuk jawab pertanyaan dari Globers? Yang senang banget dan terima kasih banget kalau emang lebih dikasih kesempatannya, karena memang kan mungkin banyak Globers yang ya istilahnya ingin tanya lebih lanjut ya. Oke, sip. Thank you Kak Christina. Untuk Lovers nih juga mau minta izinnya, apakah setuju kalau misalnya di extend 10 menit? Yang setuju boleh dong raise hand-nya. Raise hand ya, kalau misalnya setuju kita extend. Oke, oke, oke Kak. Sip, baiklah. Kita lanjutkan ya Kak ya. Ini langsung aja di pertanyaan pertama Kak, dari Sarima Esther Manulang. Kak, jurusan biologi MIPA kira-kira ada peluang untuk gabung ke April kah? Ada, seperti yang tadi kita sharing, peluangnya ada bisa join di asisten trainee, karena nanti dengan mengikuti program asisten trainee, kamu akan bisa ditempatkan di fiber divisionnya kita, either itu untuk di R&D-nya, kalau kamu dari kultur jaringan ya, gitu ya, atau bisa juga nanti di plantation, di nursery, di harvesting sampai kemudian juga nanti segala bisnis yang istilahnya dari mulai hutan tanaman industrinya sampai dengan nanti kita panen si pohonnya itu untuk kita kirim ke mill untuk diproduksi. Nanti yang memproduksi itu anak-anak dari si EDT program loh. Nah, jadi AT yang nurture-nya, istilahnya yang nanam pohonnya, AT yang nanti manennya juga, itu dikirim ke mill manufacturing kita, yang ngolah siapa? Si EDT. Nanti hasil produksinya itu yang meriksa siapa lebih lanjutnya, hasil keuangannya, laporan keuangannya, auditnya siapa, itu si controller internal audit program. Jadi 3 hal posisi ini kita buka untuk memang mensupport kelangsungan bisnis dan operation kita. Oke, mantap banget. Thank you Kak Christina. Semoga tadi terjawab ya Esther. Pertanyaan berikutnya Kak dari Eltira. Begini, halo Kak, perkenalkan saya Eltira, FG Teknik Industri. Saya sangat tertarik untuk join di program EDT. Tahapan tes apa saja yang akan dilaksanakan untuk bisa join di April? Nah, setelah bisa bergabung di EDT, bisa switch ke divisi lain kah? Misalnya divisi HR, karena saya juga tertarik untuk jadi HR di April, Mbak. Oke. Oke, thank you Clovers pertanyaannya. Kalau mengenai overall tahapan proses seleksi dan rekrutmen, bisa saya share pastinya setelah CV aplikasi Clovers masuk ke kami, itu kami lakukan screening kualifikasi based on dari latar belakang jurusan yang masuk ya, dari semua data diri yang kalian submit. Semua yang kemudian terseleksi kita akan arrange untuk interview pertama dengan kami dari HR, dari rekrutmen. Nah, kalau udah kenalan sama para rekruternya, baru kita arrange interview lagi untuk dengan calon-calon user di technical-nya. Yang dimaksud calon user technical itu siapa? Jadi misalkan kalian akan berkesempatan berkenalan dengan respektif user kami, misalkan beliau-beliau yang telah menjadi manajer di power plant kita gitu ya, untuk kenalan nih sama Clovers yang dari jurusan teknik elektro. One day kalian lulus dari program EDT itu bisa join di power plant. One day kamu anak teknik industri join di EDT, kemudian dalam 2 tahun sudah dapat aneka pembekalannya, bisa banget untuk di-rotate, dan basically memang namanya juga trainee program ini memang akan di-rotate. Kayak yang tadi pernah saya singgung sedikit, tidak hanya anak elektro belajar elektro doang nanti di power plant doang, nggak juga gitu ya, tapi ada nanti pembekalan mengenai proses engineer untuk proses-proses kimia. Kemudian anak teknik industri pastinya akan belajar tentang supply chain, logistik, dan bisnis proses. Oh, satu lagi, kita punya port
besar juga di Pangkalan Kerinci sana. Ada 2 port, satu namanya buatan port, satu namanya Futong Port. Jadi anak-anak teknik industri yang memang bekal pembelajarannya adalah tentang bisnis proses kayak gitu ya, tentang PPIC nanti bisa join di EDT program, ada banyak penempatan yang bisa dipilih. Gitu, teman-teman. Udah terjawab ya pertanyaan dari Kak Christina. Selanjutnya nih, karena waktu kita udah mau habis, langsung aja lanjut ya, Kak. Pertanyaan berikutnya, Kak, culture kerja di sana seperti apa sih? Culture kerja, kalau yang kalian Clubbers bisa lihat, kalau di sini sih saya sama Margaret lebih kesannya nyantai lah ya gitu. Ini menjadi salah satu gambaran bukti juga bahwa walaupun kita dari berbagai multi culture, dari berbagai latar belakang dari seluruh Indonesia, not only dari sesama Indonesia, tapi juga banyak etnis-etnis dari negara lain di seluruh dunia yang bekerja menjadi satu di Pangkalan Kerinci sana, di mill manufacturing dan fibernya kita. Jadi memang kalau secara culture kita itu sangat mengedepankan untuk teamwork gitu. Jadi kerja sama, saling support antar bagian walaupun terlepas dari latar belakangnya apa, itu menjadi hal yang terutama. Kemudian juga kita sangat fokus juga sama orang. Jadi pengembangan development kalian untuk bisa jadi jenjang karirnya itu jelas gitu ya, sampai berapa tahun bisa jadi COO mungkin, itu udah kita atur dan kita punya kurikulumnya how to untuk mencapai itunya. Jadi memang kalau secara budaya kerja kita sangat memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk seseorang itu berkembang. Selama orangnya memang mau ya gitu kan, kembali lagi ke orangnya ya nggak Kak Dwi? Bener banget Kak Christina. Jadi memang tidak terbatas untuk hanya jenjang karir, tapi juga kita membuka kesempatan bagi karyawan-karyawan yang berprestasi untuk kita leverage nih pendidikannya. Kita ada open untuk scholarship ke S2 di beberapa universitas yang kerjasama dengan perusahaan kita. Jadi memang culture untuk respect orang, kemudian mengembangkan skill, kemampuan diri, itu di kita menjadi salah satu budaya kerja yang dijunjung ya. Karena memang dituntut untuk selalu open mind dan mau belajar, mau maju terus. Kurang lebih gambaran budaya kerjanya gitu, asik-asik aja walaupun dari berbagai culture, berbagai levelan usia, dari ada yang udah 60-an, 50-an gitu ya, sama Clubbers mungkin yang nanti akan join yang masih baru usianya 21-an tahun yang aduh milenial banget gitu ya. Nyantai aja sih kita gitu ya, yang kita usung terutama adalah profesionalitas kerja dan integritas. Integritas nomor 1, dimanapun, apapun yang kita kerjakan, dasarnya adalah integritas. Tuh, thank you banget Kak Christina. Silakan diingat-ingat ya teman-teman apa aja yang diharapkan oleh April nih untuk untuk teman-teman yang mau bergabung. Perlu banget integritas, kemudian willing to learn, ya open minded, terbuka pada berbagai experience baru. Tuh. Oke. Thank you, Kak. Selanjutnya ada yang nanya nih, Kak, dari Nuriman. Ada batas usia maksimumnya berapa, Kak, untuk bisa apply, Kak? Kalau untuk join di program-program trainee ini memang kita ada batasan usianya gitu ya. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan untuk Clubbers yang baru lulus, tapi kemudian udah sempet kerja dulu 1 tahun di tempat lain gitu ya. Jadi sudah memiliki 1 tahun pengalaman kerja dari selulus kuliahnya, kita masih open untuk bisa gabung ke program ini. Saya nggak mention angka umur lah ya, sensi gitu kalau angka umur ya gak sih? Jadi bisa dihitung aja. Jadi lulusan S1-nya misalkan ya tahun ini,
terus kalian sempat udah keterima kerja di tempat lain, kerja dulu lah 6 bulan, 7 bulan, terus kebetulan April nih baru tahu ada open position gitu ya, dan kalian lolos untuk join, ya kita sih open untuk yang background seperti itu. Oke Kak Christina, thank you banget. Teman-teman bisa langsung dikira-kira aja range-nya berapa ya. Tapi yang penting dicoba S1, aja dulu. Ya, S1 plus 1 tahun, S2 plus 1 tahun. Jadi dari S1 ke S2, terus S2 kerja dulu setahun, baru join lagi kemari. Oke kok, willing to apply. Oke, yang masih ragu-ragu atau bertanya-tanya silakan dicoba aja dulu ya teman-teman ya. Benar ya Kak Christina ya, tidak ada salahnya. Iya dong. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Kak Christina, ada beberapa nih yang nanya, apakah untuk jurusan hukum ada opportunity-nya nih di April? Hukum kita ada open beberapa posisi, tapi memang tidak ada dalam satu programnya khusus. Jadi kalau yang 3 tadi posisi yang kita open, karena mereka under suatu program. Jadi akan dirotate kapan, ke departemen mana aja, kurikulum yang akan dipelajarin apa, on the job trainingnya gimana, itu udah maintain gitu ya, ada dalam kayak satu kurikulumnya karena under trainee program. Tapi kalau untuk jurusan hukum kita belum ada khusus trainee programnya, tapi memang posisinya ada beberapa yang kita open. Sip, thank you banget Kak Christina. Semoga sudah terjawab ya. Tadi ada beberapa yang nanya dari jurusan hukum nih. Pengen banget kayaknya juga join di April Company, Kak. Oke. Berikutnya ada lagi Anonymous Clubbers nih, Anonymous yang nanya, Kak, dia sangat tertarik untuk join program Assistant Trainee. Kebetulan punya pengalaman kerja di kehutanan, khususnya HTI dan PALP di Kalimantan Barat. Namun untuk pelamar dengan GPA di bawah kualifikasi tertera, bisa nggak sih, Kak? Kita open juga, kita lihat kan, saya sih percaya hari gini Clubbers gitu ya, udah kuliah juga biayanya mahal, udah susah gitu ya, udah harus investasi waktu setidaknya 4 tahun, pastinya nggak akan main-main dengan GPA, ya nggak sih Kak Dwi gitu kan ya. Tapi jikapun memang GPA terakhir itu di bawah standar yang tadi kita tertera di situ, kita pun pasti masih akan melihat lagi, apalagi kalau Clubbers sudah pernah punya pengalaman kerja gitu ya. Jadi hal-hal tersebut pasti akan menjadi salah satu poin pertimbangan kita saat kita menyeleksi aplikasi Clubbers. Oke. Dan semoga terjawab ya. Clubbers yang tadi nanya, penasaran banget kayaknya Kak Christina dia. Oke, yang masih kuliah, ini jadi berarti saran juga nih dari Kak Christina untuk memanfaatkan apa sih kesempatan kuliah kalian. Jadi jangan main-main, bertanggung jawab terhadap roles yang kalian pegang, seperti itu. Yalah, hari gini gitu Kak Dwi ya, di mana persaingan kita bukan hanya persaingan antar sesama Indonesia ya nggak sih, persaingannya udah global. Kalau kita nggak menempa diri kita bener-bener ya harus siap terima kenyataan, ya nggak sih Kak Dwi? Bener banget Kak Christina. Ini banyak nih pesan-pesan yang kita dapetin ya, teman-teman semua dari Kak Christina pastinya. Jadi tidak hanya untuk karir, tapi untuk kalian sendiri mengembangkan diri itu penting banget juga. Persaingannya semakin ketat saat ini teman-teman. Bukan hanya kita, tapi juga kita bersaing di tingkat global sebenarnya. Gitu. Oke, Kak Christina, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang belum terjawab, tapi mohon maaf banget, waktu kita udah habis. Wah. Nah, aja, besok tuh masih ada loh sesi kita ya, Kak Dwi ya? Iya, dari benar, April. sesi webinar lainnya dari April juga, teman-teman. Nah, besok akan membahas gimana sih cara untuk membuat pet kalian sendiri nih. Speakernya Jadi, juga dari April, gitu. ya, dari
salah satu kolega saya di April juga, beliau sedikit promosi, bukan promosi, ngenalin ya Kak Dwi gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi beliau adalah senior saya banget gitu ya. Dari beliau nanti kalian akan bisa dapat insight-insight gimana sih membangun karir, apa sih yang akan membuat kalian bisa survive di satu karir atau bidang pekerjaan. Gimana sih selalu memicu passion kita, memotivasi passion kita atas bidang yang kita gelutin. Nanti bisa dengarkan tips and triknya besok dengan kolega saya dari April juga. Dan bagi Clubbers yang mungkin karena keterbatasan waktu belum terjawab nih ya Kak Dwi ya, mungkin besok bisa join lagi ya di sana gitu ya, untuk bisa soundingkan pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Nanti dengan kolega saya juga dari April juga. Sama kok, bahkan lebih keren beliau. Semua speakernya Ready Set Rise keren-keren dong, Kak Christina. Besok Ini karena teman-teman Clubbers yang milih gitu. Kalau nggak lolos seleksinya Clubbers nggak bisa jadi speaker di sini masalahnya. Oke, Kak Christina. Iya, ini ada salah satu Clubbers yang chat Pak Bumantara Gani. Ya, benar banget, besok speakernya kita dari April ada Pak Bumantara Gani. Jadi silakan teman-teman register untuk sesi besok ya, jangan sampai ketinggalan. Yang belum sempat terjawab bisa join dan tanyakan. Semoga besok bisa terjawab semua pertanyaan teman-teman. Oke, Kak, ini sebelum kita tutup, boleh di-share lagi, Kak? Ada beberapa yang nanya, apply-nya kemana ya? Gitu. Boleh. Infonya kelewat. Daripada bertanya-tanya, penasaran, nggak bisa tidur, Kak. Kasian nih. Boleh. Oke. Ini dicatat di foto email address tertera gitu ya. Ada beberapa pilihan. Salah satu yang namanya Margareta, ini tadi ada di sini. Jadi ini makhluknya. Gitu. Jadi gitu ya Clubbers, Kak Dwi sharing sessionnya dari April. Kami atas nama April sangat berterima kasih atas partisipasinya para Clubbers dan juga atas fasilitatornya Kak Dwi dan tim untuk bisa event ini terlaksana. Oke. Ya, dari klub juga mau mengucapkan terima kasih banget nih Kak Christina untuk kebersediaannya berbagi informasi kepada Clubbers semua, mengenalkan April kepada kita, kemudian career opportunity-nya seperti apa. Dan Clubbers semua silakan ya, ini lagi ada infonya, dicatat dulu, di foto juga boleh untuk info lebih lanjut, mau mengirimkan lamarannya kemana. Dan Dwi mau infoin bahwa teman-teman semua bisa live chat dengan tim April di landing page-nya club.id. Jadi buat kalian yang masih mau bertanya-tanya nih, ternyata Kak Christina hampir lupa mengingatkan, silakan kunjungi websitenya club.id, kemudian landing page Ready Set Rise, di sana ada fitur live chat untuk berkomunikasi langsung dengan tim dari April. Oke, teman-teman? Boleh. Oke. Boleh banget. Sip. Sekarang kita udah selesai nih Kak sesi Q&A-nya. Semoga sudah terjawab pertanyaan teman-teman semua. Yang namanya webinar harus berakhir ya karena ada durasi, teman-teman. Mohon maaf. Semoga sudah memberikan gambaran yang lebih luas lagi kepada teman-teman mengenai April. Dan juga untuk teman-teman yang yang mengirimkan pertanyaan tapi belum sempat terjawab pertanyaannya, mohon maaf banget tidak semua bisa terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Baiklah. Ya, sebelum kita akhiri sesi ini, Kak Christina, Dwi akan memberikan summary singkat ya dari sharing session bersama dengan Kak Christina. Ada beberapa poin yang bisa diingat lagi teman-teman. Yang pertama, bahwa April ternyata bisnisnya luas banget, beragam banget, multinasional, tapi foundernya anak bangsa. Jadi Dwi yang mendengarkan juga proud banget, Kak. Proud banget, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau join Career Opportunity, ini ada 3 program yang selalu dibuka oleh April sepanjang tahun setiap bulan. Ada EDT, Engineer Development Trainee, kemudian ada Assistant Trainee, kemudian ada Controller Auditor Internal.
Untuk yang tertarik memenuhi kualifikasi, silakan langsung kirimkan lamaran kerja kalian kepada 3 email yang tadi udah di-share sama Kak Margaret. Yang tadi udah nyatet silakan ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya, ada fitur live chat juga di landing page-nya Klop, silakan dikunjungi setelah ikut sesi webinar ini. Dan poin yang ketiga yang Dwi amaze juga, jadi Dwi mendapatkan insight bahwa selain menjalankan bisnis, April juga concern terhadap lingkungan. Jadi gimana menjaga agar environmental kita itu tetap sustain, bisa tetap sustainability ya, menjaga sustainability dan juga environmental friendly. Nah, kemudian ada benefit program yang kalian ikuti. Kalian juga bisa memperluas jaringan kalian karena akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kemudian juga kalian bisa open to new experience karena ada kemungkinan untuk bisa pindah-pindah divisi. Dan yang penting kalian juga perlu ini ya, willingness to learn something new, open minded. Nah, itu tadi sih dari sharing session bersama dengan Kak Kristina itu yang bisa diingatkan lagi pada teman-teman poin-poin pentingnya. Dari Kak Kristina ada lagi yang ingin ditambahkan? Satu aja, dalam masa sulit, dalam segala yang tidak pasti, spirit dan daya juang serta kemauan jangan malah jadi kendor, ya nggak Kak Dwi? Justru malah harus kita double kan, kita triple kan, kita harus tetap terus usaha, maju terus, cari jalan, cari peluang, dan tetap cari cara yang positif-positif untuk bisa terus ngembangin diri kita. Iya, benar banget Kak Kristina. Jadi teman-teman, intinya jangan kasih kendor. Iya dong, semangatnya jangan dikasih kendor, usaha terus, cari terus, belajar terus. Iya, benar banget Kak Kristina. Oke, thank you Kak Kristina untuk tambahan advice yang bisa teman-teman serap ini. Nah, berhubung kita udah mau selesai acaranya, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dan manfaat dari webinar ini dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Nah, sebelum kita berpisah, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi, bisa dengan scan QR code seperti yang tertera di layar, atau bisa juga dengan mengakses link bit.ly/rsr-tanoto1. Nah, kita minta bantuan teman-teman untuk mengisi formnya sekarang juga saat ini. Kita tungguin karena input dari kalian akan sangat bermanfaat untuk klub, untuk kami semua dalam membuat event yang lebih baik lagi ke depannya. Buat siapa? Buat teman-teman juga pastinya. Jadi silahkan isi teman-teman. Dan juga dari klub udah bantu buatin summary nih Kak Kristina untuk teman-teman klub yang menonton sesi webinar ini. Jadi bisa didapatkan materi rangkumannya setelah selesai mengisi form evaluasi. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengisi form evaluasinya, dia mau mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan juga Pegadaian sebagai sponsor utama. Kemudian terima kasih juga kepada kompas.com dan kompas.id sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner. Dan thank you juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya event Ready Set Rise ini. Nah, Kak Kristina, thank you banget udah berbaik hati mengisi sesi webinar. Thank you juga Kak Margaret yang sudah mendampingi. Sama-sama, terima kasih semua Klobers di seluruh Indonesia. Semoga tetap jaga kesehatan ya di zaman seperti sekarang. Selain juga tetap nge-boost spirit dan semangatnya. Juga buat tim dari klub, Kak Dwi, dan semuanya, terima kasih, serta semua pihak yang telah berperan sehingga event ini bisa terlaksana. Terima kasih, sekian, mungkin kami pamit undur diri juga ya, Kak Dwi. Iya, thank you banget Kak Kristina dan Kak Margaret. Semoga sehat dan sukses terus ya. Sama-sama semuanya. Oke, terima kasih juga nih kepada Klobers yang udah mengikuti sesi webinar ini dari awal hingga akhir. Thank you banget semuanya yang udah ngasih pertanyaan juga tadi. Semoga banyak insight yang bisa diambil teman-teman semua.
Ini mau kindly reminder, ada 9 paket promo di Ready Set Rise yang bisa teman-teman beli untuk start stronger, do better, dan go further. Salah satunya ada paket Start Your Career, Prepare Your Success yang bisa dibeli dengan harga 10.000 aja. Kemudian event Ready Set Rise ini berlangsung sampai hari Sabtu ya, sampai besok aja nih teman-teman, tidak terasa, sampai Sabtu 3 Oktober. Ada berbagai sesi webinar dengan topik menarik untuk menambah wawasan teman-teman semua, agar bisa lebih siap lagi menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya saat ini, tapi juga ke depannya. Nah, besok salah satunya ada sesi webinar bersama dengan Kak Gani, Bu Mantara Gani ya, dari April. Untuk yang hari ini belum puas, bisa besok ikut sesi webinarnya lagi untuk nanya-nanyain. Kemudian besok juga ada Understanding Your Personality to Optimize Your Potential. Jadi siapa nih? Dari Kak Natali Ardianto. Oke. Terus ada berbagai sesi webinar menarik lainnya. Teman-teman jangan lupa habis ini dicek di landing page-nya club.id, Ready Set Rise, dan booking sesi webinarnya. Semuanya free. Oke? Nah, thank you banget buat semuanya. Once again, tidak henti-hentinya senang banget bisa ketemu sama Kak Trivina, Kak Margaret, dan Robert semua hari ini. Jangan lupa juga teman-teman yang mau tahu nih tentang Tanoto Foundation, silakan kunjungi websitenya dan juga sosial medianya untuk tahu ada apa aja sih kegiatannya Tanoto Foundation. Gitu. Terakhir, Dwi sebagai moderator pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi di sesi webinar besok. Kalau yang mau ketemu Dwi, silakan. Oke, bye-bye. Jangan lupa start stronger, do better, dan go further. Bye-bye, Clover.